ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil hamdiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi rasulillah jema'in. Ikhwafiddin rahimakumullah. Pada hari ini kita akan kembali membuat sebuah video reaction yang berkenaan dan menyikapi tentang Hyang Weldo yang semakin hari kalau kita lihat semakin memojokkan, semakin berani berbicara tentang agama Islam, sementara dia sendiri bukanlah di antara kita umat Islam. Artinya dia non-Islam, non-Muslim, tapi berbicara tentang agama kita yang mana itu bisa meracuni yang namanya fikiran, meracuni akidah umat Islam. Dalam hal ini, sebelum kita bahas bagaimana dia mengatakan bahwa Al-Quran, Mushaf Utsmani yang sekarang itu bukanlah yang asli. Kemudian yang kedua, dia juga mengatakan bahwasanya sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah SAW itu nilainya sangat rendah. Nilainya sangat rendah. Sebelum ini kita bahas, silakan saksikan terlebih dahulu hal yang berikut ini. Saya tuh dari dulu sampai sekarang penasaran dengan yang namanya manusia. Jadi ngaji diri itu udah mulai dari kecil. Saya ingin tahu siapa diri saya. Jadi, saya berangkatnya dari sini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dirimu. Kalau Quran disebut Quran, Quran itu kan artinya bacaan. Ya, jadi arti dari kata Quran itu bacaan. Semua yang bisa dibaca itu Quran. Anak pondokan ya. Gitu kan? Nah, ketika Tuhan memerintahkan kita untuk membaca diri kita. Jadi diri kita ini sebetulnya Quran. Quran yang hidup. Kalau Quran yang dibaca yang 30 juz itu malah nggak asli. Yang asli itu diri kita. Seperti yang kita lihat bahwasanya dia mengatakan, dia berdalil Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah bacaan, tetapi dia potong Iqra hanya sebatas itu. Padahal ayat berbicara Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, bukan membaca diri. Orang ini pandai-pandainya saja menafsirkan serampangan apa maksud dari ayat ini. Maka benarlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Apa kata Rasulullah? Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang berbicara tentang Al-Quran berdasarkan logikanya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka silakanlah ambil tempat duduknya di dalam neraka, kata Rasulullah SAW. Ikhwatiddin rahimakumullah, perlu hal ini kita sampaikan bahwasanya ini berbahaya bagi kita, berbahaya bagi umat Islam. Maka kita mereaction ini agar umat ini memahami betul-betul bahwa pemahamannya ini keliru dan dia telah mengotak-atik yang namanya ajaran Islam. Ikhwatiddin rahimakumullah, maka melalui video ini kita sampaikan kepada umat. Mudah-mudahan ini bisa ditonton oleh masyarakat luas, sehingga
apa yang menjadi reaction kegaduhan, kegundahan hati kita ini didengar dan sampai kepada ulama-ulama kita. Mudah-mudahan bisa dilihat dan didengar juga oleh MUI sehingga mereka bisa memberikan sebuah tindakan terhadap apa yang kita bahas ini. Ya, apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah pada umatnya adalah yang paling rendah nilainya dan kualitasnya. Nah, yang paling rendah kualitasnya ini kemudian disebut sunnah. Jadi kalau kita mengikuti sunnah berarti kita mengikuti yang paling rendah kualitasnya. Kemudian dalam video yang kedua ini, dia mengatakan bahwa sunnah Rasulullah SAW itu rendah nilainya. Na'udzubillahi min zalik. Hati siapa yang tidak merasa terguncang dengan ucapannya ini, meremehkan Rasulullah SAW, meremehkan ajaran Rasulullah SAW. Padahal dalam agama kita, perkataan Rasulullah itu sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguhnya sebenar-benarnya ucapan itu adalah kitabullah, kalamullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk Rasulullah itulah yang sempurna. Karena agama ini tidak bisa dipisahkan dari perkataan Rasulullah dan firman Allah. Tapi oleh yang weldo ini kedua sumber hukum kita ini malah direndahkan. Dengan seenaknya saja mengomentari ayat-ayat yang berada dalam Al-Quran. Dengan logika dan nafsunya seenaknya merendahkan apa yang menjadi ajaran kita, yakni perkataan Rasulullah SAW. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka reaksi ini penting kita sampaikan kepada umat, biar umat ini lebih berhati-hati. Tapi kita merasa heran, begitu orang ini membahas agama kita, tapi herannya masih banyak pendukungnya. Maka kepada mereka yang mendukung yang weldo ini, di antara kaum muslimin kita ingatkan, jangan ikut-ikutan. Sebagaimanapun ini sangat berbahaya bagi akidah kita umat Islam. Kalau kalian ikut mendukung, maka pertanggungjawabkanlah kelak di yaumil hisab. Jangan gara-gara ini akan memperlama dan akan mempersulit kelak kita di yaumil hisab. Mudah-mudahan saudara-saudaraku menyadari akan hal ini, akan bahayanya pemahamannya ini. Syukur, alhamdulillah, apa yang menjadi keresahan kita hari ini ditanggapi. Ada di antara ulama yang bersuara, yakni Kiai Zahra. Beliau Ahmad Az-Zahra menyuarakan bahwasanya yang weldo ini kalau bisa diamankan. Ini yang beliau sampaikan. Dan kita berharap pun ulama-ulama yang lain berbicara, termasuk yang menjadi corong umat ini diantaranya adalah MUI. Ayo bersuara. Ini berbahaya. Dulu ketika Ahok mengatakan mengomentari surah Al-Maidah, begitu banyak umat bereaksi. Tetapi ini kelakuannya ini melebihi dari Ahok. Kenapa umat Islam hanya diam? Kenapa ulama kita tidak mereaksi ini? Ini demi kelangsungan dan keselamatan akidah umat. Dan ini adalah sebuah kemungkaran. Kami para YouTuber hanya mampu berbicara melalui channel kami untuk menyuarakan ini sebagai tanggung jawab kami terhadap agama ini. Karena Nabi kita mengembankan kepada kita bersama, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Maka jika kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah dirubah dengan powermu, kekuatanmu, kekuasaanmu. Fa in lam tastati', kalau kamu tidak punya kuasa, tidak mempunyai kemampuan, fabilisani, maka bersuaralah, sampaikan dengan lidah, berdakwahlah. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah.
Fa illam tastati', kalau juga kamu tidak bisa, kata Rasulullah, babi qalbi, cukup diingkari, tidak usah mendukung. Ingkari di hati bahwasanya ini adalah kemungkaran, karena melanggar hak-hak Allah, melanggar hak dari Nabi Muhammad SAW. Cuman yang terakhir ini, kata Rasulullah, dzalika yudha'aful iman, ini adalah selemah-lemahnya iman. Kita himbau kepada umat yang merasa masih beriman, selamatkan agama kita, pelihara agama kita, karena inilah wasiat yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Wajib kita bela. Taraktu fikum amroini, kata Rasulullah, telah aku tinggalkan dua pedoman bagimu, kata Rasulullah. Jika kamu mengikuti ini, dua pedoman ini, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yakni kitabullah wa sunnat Rasul. Yang pertama adalah kitabullah, yakni Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Genggam ini, pegang ini, jangan sampai kita tergelincir dari fitnah-fitnah yang muncul di akhir zaman ini. Ini adalah fitnah yang muncul di akhir zaman ini. Belum lagi nanti datangnya Dajjal. Dengan kedatangan sosok yang nama Hyang Wildo ini, sudah banyak pendukungnya. Apalagi kelak datangnya Dajjal. Pengikut utama Dajjal saja berjumlah 70.000 orang. Mereka bukanlah orang-orang bodoh, tetapi mereka adalah juga orang-orang yang pintar. Maka ya ikhwah, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kamu sekalian di tali Allah. Berpegang teguh pada tali Allah. Kalau kita melepaskan tali ini, maka kita bisa tersesat. Ini hanya sebagai pesan kepada kita bersama. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bersuaralah demi kebenaran. Balaghu anni walau ayah, sampaikan dariku, kata Rasulullah, walaupun satu ayat. Bersuaralah ya ikhwah, bersuaralah demi keselamatan akidah kita, demi keselamatan akidah anak cucu kita di masa depannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngertos wildu, Hyang Wildo, orang yang pakai aksesoris kemudian agak telanjang, kemudian ceramahnya ngilani. Nabi Muhammad itu sudah selesai misinya, harus ada nabi lagi. Dia bahkan ngaku Tuhan. Kemudian diundang oleh tokoh. Kemudian tokoh agama ini mengatakan, saya kehadiran dia sebagai rahmat bagi saya, bahwa saya bisa ngukur diri saya dan seterusnya. Menjijikkan bagi saya. Ungkapan itu menjijikkan, marah saya. Tapi ginilah, harusnya ini sudah ditangkap oleh pemerintah, harusnya sudah ditangkap. Tidak usah disuruh lah. Polisi yang beragama Islam, tolong penjenengan yang punya hak untuk menangkap orang seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.